السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصحاب الحقول وعلى آله وصحبه ذوي الغفور. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي في الحديث: ذاك يوم ولدت ويوم بعثت. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk meninggalkan kelelapan tidur, untuk meninggalkan indahnya rumah, untuk meninggalkan ketenangan, melangkahkan kaki untuk beribadah ke tempat yang mulia ini dengan harapan Allah menerima kita dalam kebaikan. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah menjadi penutup segala nabi dan rasul sebelumnya. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Walaupun banyak orang yang mengakui dirinya sebagai nabi, namun dalam hakikatnya ayat yang pernah diturunkan oleh Allah dalam firman-Nya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, yakni Nabi Muhammadlah menjadi penutup segala rasul-rasul. Selawat dan salam pada al dan sahabat beliau sekalian yang telah terbukti dedikasi mereka untuk memperjuangkan akidah Islam, sehingga Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama. Menyekan karena sahabat, mungkin saja Islam itu tidak mampu dibawa oleh Rasul, ataupun Rasul akan kewalahan dalam mensyiarkan agama Islam. Ada sahabat yang bersimbah peluh, bersimbah darah, bermandikan cucuran air mata dalam menegakkan akidah Islam, sehingga Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama. Kenapa? Karena mereka yakin Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada satu agama pun yang mampu untuk menandingi agama Islam, agama saya, agama Anda, dan agama kita semua. Yang kita hormati Imam Syekh Masjid Nurul Yaqin Ujung Blang, panitia pembangunan, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Yang kita banggakan kepada segenap keluarga besar Gerakan Pemuda Subuh. Ini adalah sebuah komunitas, ini adalah sebuah perkumpulan yang harus diapresiasi. Kenapa tidak? Dalam persepsi saya, banyak orang-orang di antara kita yang hadir hari ini, yang dulunya jalan kehidupannya tidak terarah. Dengan adanya Gerakan Pemuda Subuh ini, mereka sudah menemukan jati dirinya,
sehingga istiqamah bukan hanya untuk solat di waktu yang lain, solat di waktu yang musyakkah pun mereka rela untuk bersatu padu dalam melaksanakan ibadah solat subuh. Pemuda-pemuda yang diharapkan oleh agama adalah pemuda-pemuda wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Mereka-mereka yang hatinya tergantung, mereka-mereka yang hatinya terikat, terpikat dengan masjid. Masjidlah menjadi tumpuan terakhir dalam kehidupan mereka. Hari ini hamba Allah bukan karena an-nahla, tetapi yang menjadi imam, muazzim, semuanya adalah orang-orang muda yang sudah memberikan kontribusi kepada GPS. Mungkin saja hari ini kami yang masih berada di depan, besoknya anak-anak kita, generasi selanjutnya akan mampu meneruskan syiar ini sehingga Islam akan mercusuar di Kota Luxmawi. Ya Rabb, seperti hari ini kami berkumpul di bawah atap masjidmu yakni Nurul Yaqin, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu bersama seorang yang sangat kami rindu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang si'lun adun ado yang luntuan pemulia. Kita sedang berada dalam nuansa bulan Rabiul Awal. Kalau berbicara bulan Rabiul Awal identik dengan kalimat dan kata maulid atau maulud, di mana ada sebuah momen penting bagi kita umat Islam. Nabi Muhammad dilahirkan atas permukaan bumi ini. Ustaz, bahkan nepegah Nabi lahir dalam bulan maulid, bulan Rabiul Awal, sedangkan bulan Hijriah itu adanya setelah Nabi meninggal dunia, setelah Nabi wafat. Dalam pendapat yang muktamad, para ulama tarikh, orang-orang yang ahli di bidang pertanggalan, mereka menganalisa, menghabiskan waktunya, mendapatkan sebuah berita, mendapatkan sebuah hasil bahwa pendapat yang muktamad lahirnya Nabi tepat pada 12 Rabiul Awal, yakni tahun gajah yang diberikan nama Al-Fil. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad itu merupakan seorang yang diutus oleh Allah dengan bermacam kelebihan kepada kita. Jangankan sekarang, jangankan masanya, jauh hari sebelum beliau hadir sudah diungkapkan, bahkan 30 generasi sebelumnya Nabi Muhammad sudah disebutkan namanya, bahkan termaktub dalam Al-Quran, dalam doanya Nabi Allah Ibrahim beserta Nabi Ismail saat mendirikan Ka'bah, didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim, ya Rabb wab'as fihim rasulah, bangkitkan seorang nabi di dekat Ka'bah ini. Setelah disurvei, tidak ada satu nabi pun yang dilahirkan di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad, yakni nabi kita. Artinya apa? Nabi Muhammad itu disebutkan oleh para anbiya sebelumnya. Nabi Muhammad itu disebutkan 30 generasi sebelumnya. Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Nabi Allah Ibrahim jauh hari sebelum beliau hadir atas permukaan dunia ini. Itu merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad. Saat seseorang di antara pengikutnya Nabi Allah Isa berkata, Isa, apakah engkaulah nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah? Kenapa demikian? Karena ciri-ciri dalam pandangan kami yang kami dapati sangatlah serupa dengan dirimu, yaitu nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Nabi Isa menjawab, akan dibangkitkan, akan diutus oleh Allah min ba'dismuhu Ahmad, seorang nabi setelahku, kata Nabi Isa, yakni bernama Ahmad. Ahmad itu adalah namanya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa sudah mencetuskan akan datang seorang nabi yang menjadi penutup segala nabi-nabi. Beliau bernama Ahmad. Dalam ayat yang lain pula dijelaskan oleh Allah,
khatimun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi dan rasul, hanya Nabi Muhammad, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya yang menjadi penutup dari segala nabi-nabi dan rasul sekati dua laksa. Ada sekelumit kisah yang menjabar di antara kita yang menjadi polemik yang tidak kunjung usai. Apa itu? Terhadap perayaan Maulid. Hari ini kita tidak berbicara siapa yang bid'ah, siapa yang benar dan siapa yang salah. Mari kita buka mata kita dengan menganalisa kalimat demi kalimat sehingga secara ilmiah kita akan menemukan jawabannya secara sendirinya. Orang syi'lun, tinggalkan mereka yang arogansi. Tapi marilah kita menganalisa, mengkaji. Watena urangkeun kiban tengku persepsi drone terhadap perayaan Maulid. Sekarang kita tanya kembali, apa itu kalimat Maulid? Maulid secara kaedah nahwiyah mungkin di sini yang mafhum bahasa-bahasa Arab. Maulid secara kaedah nahwiyah dan sarfiyah termasuk dalam kalimat isim zaman. Apa maknanya isim zaman? Sebuah kalimat yang menunjuki waktu. Maulid berasal dari kata walada maulidun, waktu lahir. Waktu lahir siapa? Waktu lahirnya Nabi. Kalau menyangkut dengan waktu, tidak ada hukum pada waktu. Contoh, pehukum urolahi Tengku Taufik, tidak ada hukum. Pehukum poh 12 uro, pehukum poh sauro, pehukum wate subuh. Namun yang menjadi hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang berada pada waktu itu. Contoh, seseorang yang melaksanakan solat tepat pada jam 12 siang itu akan termasuk dalam kategori tahrim. Atau ada orang yang melaksanakan solat asar menjelang maghrib, saat dikumandangkan azan maghrib mereka baru melaksanakan ibadah solat asarnya. Kegiatan tersebut termasuk dalam kategori tahrim, yaitu haram. Sedangkan menyangkut dengan waktu itu tersendiri tidak ada hukum pada waktu. Ada orang yang bertanya, apa hukum lahirnya, waktu lahirnya Nabi? Tidak ada hukum terhadap waktu lahirnya Nabi. Yang kedua, maulud. Bahasa kedanya maulud. Ote tahu dip, lebih-lebih di tempat kedanya di Jomblang ramai yang kunhon aja dengku longjak ba maulud. Apa makna maulud? Maulud itu secara kaedah sarfiyah adalah sesuatu yang dilahirkan. Kenapa demikian? Isim maf'ul. Maulud, seseorang yang dilahirkan. Walid, yang melahirkan. Walidah, dikhususkan kepada orang tua perempuan. Walid, kepada orang tua laki-laki. Bagi Nabi Muhammad, walidnya Abdullah, walidahnya adalah Aminah. Sedangkan mauludnya itulah Nabi Muhammad. Ada orang yang berkata maulud itu dilarang, maulud itu tidak benar. Artinya keberadaan Nabi Muhammad tidak benar dalam kehidupan kita. Menyata kaji secara kalimat urang syi'lun, baik terpeluah secara dalil, secara kegiatan perayaan. Dimanapun Ustaz Adi Hidayat pun menjelaskan bahwa kalau kalimat ini menyelidiknya terpahami bahwa makna kalimat maulid dan maulud lantas kita mengharamkannya, itu perlu ditanyakan keberadaan akidah kita. Kibanhan maulud adalah Nabi Muhammad. Ada orang yang berkata perayaan maulud itu diharamkan, maka artinya keberadaan Nabi Muhammad diharamkan dalam kehidupan kita. Nabi tak haram, kiban akidah tanya urung silun. Itu secara etimologi, secara kaedah nahwiyah, secara makna bahasa. Yang selanjutnya, apa yang salah terhadap perayaan maulid? Ini mengentaskan keawaman. Kalau kita menerima dengan batin yang lapang, dengan hati yang ikhlas, siapapun akan mampu termasuk dalam kategori orang yang akan mengapresiasi terhadap kegiatan-kegiatan kebaikan. Apa yang dilaksanakan dalam perayaan maulid? Mengucapkan zikir. Zikir itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Mengucapkan salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jangankan kita, Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi, tidak mengenal ruang dan waktu. Apalagi kita hamba Allah, memberikan harta kepada fakir miskin. Ada dalam surah, dalam sebuah ayat Allah di mana ada seseorang yang menyesal
karena dihampirkan, didekatkan kehidupannya dengan ajalnya, dengan sakratul maut. Ya Allah, seandainya engkau tidak mendekatkan saya kepada kematian, fa asaddaka wa akum minas salihin, aku akan bersedekah, berinfak di jalan Allah, dan aku akan termasuk dalam kategori orang-orang yang saleh. Infak, sedekah itu merupakan prioritas. Bahkan ada sedekah wajib kita yang diberikan dengan nama zakat. Yang salah bagaimana? Peraya urolahi Nabi semayang luhu pedih bak wate ata. Peraya urolahi Nabi semayang luhu gaduh ting hana makna. Masjid gedang kuih mumsi Allahu Akbar. Tanyo tamita ra'uah lain wate tu wate semayang. Itu yang menjadi perkara dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Mubazir terhadap makanan. Saya kan berbicara bu mulut yang ramai orang katanya. Budaya wate mulut yang harus katanya pegada hansip saboh bu puo. Menyena jaro dua boh tekedi Allah gebi jaro katanya pe boh puo bu mulut. Terus ke rumah so baju hana so baju bakalan cit buka bu mulut untuk kalian menu sangat. Nyo boh iti nyo urgasin. Nyo si manok nyo kaya bacut, nyo kok si nyo orang kerja pakan tu untuk buka-buka menu padra nyo kok masih nyo udah napeng. Itu adalah hal yang salah. Mubazir dalam persepsi Islam merupakan sahabatnya syaitan. Yang betul yang kon tak perayu urolahi Nabi wate uro maulid katanya ucapkan zikir, ucapkan selawat, tiba waktu solat hilangkan semua aktivitas, kita berjamaah bersama. Nah, makanan santuni anak yatim, orangnya orang siklun, lebih-lebih lagi yang menjadi imam dan muazzim tadinya, yang kita lihat seolah-olah kehidupan mereka mapan. Tidak, lebih-lebih dari orang nyalom. Nah, orang-orang yang berdiri menjadi imam, saya tahu bagaimana persisnya kehidupan mereka. Yang tinggal di rumah bantuan, Imam Ustaz Yunus tinggal di rumah bantuan, tetapi tidak pernah mengeluh. Ustaz Zikrillah yang rumahnya sudah menyebahasa katanya kata wah tumpang. Tapi kehana kejadian pernah mungkin Ustaz Razi saya sampaikan, inilah orangnya yang rumahnya dicat murung ka suah getumpang. Mungkin jino kagirlah pernah suatu waktu tidak ada lentera dalam rumahnya. Kenapa? Karena dikoh lewat PLN. Kan salah PLN, salah roh anak lapor. Artinya apa? Orang-orang yang seperti itu kala maulid itu minta makanan. Nani yatim kadang-kadang mesti hantam pernah baju. Ngena maulid ijak masjid Nabi ibu taboh dengku tajuk bu. Hana pernah baju metuntun sehingga dengan adanya perayaan-perayaan tersebut ada sumbangan bagi mereka. Yang selanjutnya hamba Allah menyatakan terhadap dedikasi Nabi kepada kita. Rasaji hansip wate maulid mendap. Nyo harus tekentaskan hal-hal yang berada dalam pikiran kita bahwa seolah-olah ingat ke Nabi wate maulid mendang itu salah. Semua waktu dalam kehidupan kita harus kita prioritaskan untuk mengingat Nabi. Kenapa? Kita menjadi pemuda yang sukses bila Nabi menjadi patron dalam kehidupan kita. Tanya wujud ke pemimpin keluarga, Nabi punya keluarga. Kita menjadi orang tua, Nabi punya anak. Kita menjadi seorang suami yang berhasil, Nabi sangat banyak istrinya. Kita menjadi seorang pemimpin, Nabi merupakan pimpinan perang. Nabi, kita menjadi seorang saudagar, menjadi seorang penjual, Nabi berniaga. Semua aspek kehidupan Nabi sempurna. Kalau kita tiru, kita akan menjadi pribadi yang agung. Pemuda-pemuda akan sukses, orang-orang yang bergabung dalam GPS ini akan sukses kalau setiap harinya membaca sejarah demi sejarah yang sudah termaktub dalam para buku-buku kitabnya para aulia-aulia, para ulama. Bagaimana sejarah-sejarah terhadap perjalanan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Tanya yang anda pernah baca, anda tepu kiban pit perjalanan Nabi Rasulullah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itanya kadang-kadang dari Jomblang ke Yujak ke pajak impres nyat ngentapa itibit nafah putih. Kadang-kadang reuh suah piu pada tengah jalan, tapi Nabi Muhammad perjalanan dengan kakinya dari Mekah menuju ke Madinah bersama Abu Bakar. Bagaimana terik matahari lebih daripada terik matahari yang nak bertempat kedanya. Di Arab itu identik dengan cuaca panas.
Nabi Muhammad dalam kondisi tersebut beliau melangkahkan kaki ke tujuan. Apakah beliau berangkat untuk hijrah ke Madinah untuk memperkayakan dirinya? Apakah beliau berangkat ke Madinah untuk keperluan dirinya, keperluan pribadinya? Tidak, hanya karena untuk membawa syariat Islam ke Gedanyo, ke Drawana, ke Long, ke Gedanyo Bandung. Ada kisah yang sering kita sampaikan perjalanan Nabi di kota Taif. Tanyo menyahana baca sejarah. Kalau kita tidak membaca sejarah, kita akan berbicara Nabi biasa tentang kehidupan. Tidak, lebih pahit daripada orang-orang yang pahit yang pernah kita temukan sekarang ini. Sehingga dengan beratnya cobaan beliau, dengan beratnya ujian beliau, dengan beratnya ujian-ujian yang dihadirkan oleh Allah kepadanya, imtihan, sehingga beliau termasuk dalam salah satu orang yang ulul azmi, nabi-nabi yang termasuk cobaan yang paling berat. Ada Nabi Allah Ibrahim di antara kelima nabi ulul azmi, potensi yang sangat berat menerima cobaan, yakni Nabi Muhammad. Lahi hanayah, dalam kondisi lahi na umu padum tun meninggal ibunda tercinta Aminah. Setelah itu tinggal dengan kakek tercinta Abdul Muttalib 2 tahun. Beliau hidup bersama Abdul Muttalib, meninggal dunia. Hidup bersama pamannya yang sangat disayangi olehnya, sehingga pernah berkata, jangankan satu helai bulu Muhammad, jangankan tubuh Muhammad jatuh luka, satu helai bulunya jatuh, maka siap tubuh ini menjadi tanah. Demikian pungkas Abu Talib. Abu Talib pun meninggal dunia. Saat meninggal dunia Abu Talib, saat itulah Nabi Muhammad dan seluruh penduduk Mekah diembargo luar biasa. Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi yang ditombak perutnya, ada sahabat-sahabat Nabi yang dihimpit tubuhnya, ada sahabat-sahabat Nabi yang dibakar tangannya dalam anyaman, ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak diberikan makanan. Para budak hamba sahaya yang ikut dalam Islam dianiaya, diembargo luar biasa. Perjuangan Nabi dan sahabatnya dalam membawa ajaran Islam luar biasa, tidak pernah bisa terbalaskan. Kalau kita ingin membalas perjuangan Nabi terhadap kita untuk menghadirkan Islam ini, tidak ada kalimat akan setimpal hamba Allah. Maka tugas kita, ingatlah Nabi, pelajari sirahnya. Dengan sering mengingat Nabi, dengan sering mempelajari sirahnya, kita akan menjadi pribadi yang mengikuti jejaknya. Sehingga wadena masalah yang kita hadapi, patron kita hanyalah Rasulullah. Pernahkah mengerjakan hal tersebut? Maka Jino sudah berada dalam bulan Rabiul Awal, mari kita tingkatkan mahabbah. Mahabbah terhadap Rasulullah itu anjuran dalam agama. Qul bifadlillah wa birahmati, katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia-Nya Allah, dengan sebab rahmatnya Allah, falyafrahu, maka hendaklah engkau merasa senang. Wajib legedanya senang. Lantas ada pertanyaan di antara kita, apa itu rahmat? Rahmat Allah yang manakah yang harus kita syukuri? Salah satu di antara rahmat Allah dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya Nabi Muhammadlah yang menjadi rahmat terbaik, rahmat terbesar terhadap kehidupan kita. Dengan hadirnya Rabiul Awal menjadi pemicu untuk kita senang terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca tempo hari tadi sebelum solat Jumat, di sana dijelaskan bahwa rahmat yang diberikan oleh Allah itu sepatutnya kepada kita harus untuk mensyukurkannya, harus untuk kepada kita untuk menerimanya. Orang-orang yang raddaha, yang menolak terhadap rahmat itu adalah khasira, orang-orang yang rugi, orang-orang yang kufur terhadap rahmat, orang-orang yang ingkar terhadap rahmat, orang-orang yang tidak menerima rahmat, orang-orang yang tidak syukur terhadap rahmat, termasuk dalam kategori orang-orang yang khasira, yang rugi dalam persepsi Imam Ibnu Katsir. Bagaimana maksudnya? Ada Nabi sebagai rahmat. Kala namanya disebutkan tidak tergentarkan hati kita. Kala maulidnya datang tidak tergentarkan hati kita untuk mengingatnya, maka itu perlu dipertanyakan, termasuk kita dalam kategori orang yang menerima rahmat atau orang yang tidak menerima rahmat, orang yang syukur terhadap rahmat atau orang yang ingkar terhadap rahmat.
Itu jawaban ada pada pribadi kita masing-masing hamba Allah. Yang terakhir, marilah sama-sama kita tumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah dimanapun kita berada, baik bagi kita pribadi dan kepada anak-anak kita. Nabi Muhammad pernah berkata di akhir ajalnya, ummati, ummati, ummati. Yang beliau ingat bukanlah Fatimah, anaknya yang paling dicintai dan yang tinggal anak Nabi Muhammad sidrawa cuman yaitu Fatimah. Dan ada dua orang cucunya yaitu Hasan dan Husain yang masih kecil saat Nabi meninggal wafat meninggal dunia. Tidak beliau tanyakan. Nah, istri-istrinya yang sangat dicintai olehnya, ada istri yang pasangan yang diturunkan dari surga yakni Aisyah. Apakah Nabi menanyakan terhadap Aisyah? Tidak. Ada sahabat yang pergi hijrah bersama yaitu Abu Bakar, sekaligus menjadi mertuanya. Bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Nabi saat beliau digigit oleh ular yang berbisa. Beliau menangis, menahan kesakitan sehingga air matanya jatuh di atas pipinya Nabi. Saat itu Nabi baru bangun. Artinya saking cintanya kepada Nabi, tidur Nabi walaupun beliau tersiksa tidak beliau bangunkan. Nabi tidak menanyakan Abu Bakar. Sayyidina Ali, saya merupakan gudangnya ilmu, Ali merupakan pintunya gudang ilmu. Tapi Nabi tidak menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Yang disebut oleh Nabi siapa? Ummati, ummati, ummati. Ummatku, ummatku, umatku. Siapa? Kita, saya, anda dan kita semua. Gedanya mendung. Yang diingat oleh Nabi, ya Allah, ya Jibril, akankah umat lun bertambang dalam surga? Akankah umat lun geperingan azab neraka? Akankah umat lun akan gepupuhi sakratul maut? Yang dipikirkan oleh Nabi menjelang ajalnya, saat ajal merenggut nyawa, saat sakratul mautnya, watetruk nyawang bakar-garra, yang diingat oleh Nabi hanyalah kita, ummati, ummati, ummati. Pertanyaan kita hari ini, apakah dedikasi yang sudah kita berikan untuk Nabi? Perjuangan kita kepada Nabi Muhammad yang kali gekun, ya Allah bina pertamang, ya Allah bina pertamang umat lon, bina pertamang pengikut lon dalam neraka, semuanya berikan peluang untuk mereka masuk surga. Diijabah oleh Allah, innal jannata muharramatun alal umam, surga ini haram kepada umat-umat yang lain. Apa dedikasi kita kepada Nabi Muhammad? Uronyo baru bacutna perjuangan, baru bacutna perjalanan. Kita dengan bangganya mengemukakan kepada orang lain, saya sudah mengikuti jejak Nabi, saya sudah berkorban untuk agama Allah. Sedangkan cinta Nabi kepada kita tidak akan setimpal dengan perjuangan kita hamba Allah. Mari kita timbulkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Dengan sendirinya kita akan menjadi pribadi yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Semoga orang Si'lun gedanya Bandung akan bersama orang yang kita cintai. Siapa itu? Yakni Nabi Muhammad. Pajanyan masa kahanali dunia saat itu adalah surga dan neraka. Allah memilih surga diberikan untuk kita, ditempatkan kita dalam surga bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, rindu hati kamu kepada Nabi Muhammad, nebesapat kamu dalam surga dron bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Di akhir paparan singkat ini kami sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh khadim tadinya, bahwa An-Nahla sudah berada di Kecamatan Banda Sakti, tepatnya di Kedai Aceh. Sekarang sedang dibuka open donasi untuk infak perluasan tanah. Siapapun yang ingin menyumbangkan silahkan jumpai Ustadz Razi demi kebaikan kita bersama. Di sana ada pakar-pakar yang akan menjadi imam di masa yang akan datang layaknya seperti hari ini, dan orang-orang yang akan mampu berada di atas mimbar seperti kami di masa yang akan datang. Kenapa? Karena di sana diajarkan ilmu fikih, kitab kuning punya bahasa katanya orang Si'lun, dan diajarkan tentang
hafal Al-Quran dan khutbah. Semoga kita akan bersatu dalam kebaikan sekarang dan selamanya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.